Perjanjian Hudaibiyah. Isi Perjanjian Hudaibiyah disepakati oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy Mekkah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah atau sekitar bulan Maret 628 Masehi. Salah satu poin isi Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan gencatan senjata antara umat Islam dan kaum Quraisy selama 10 tahun. Poin itulah yang kemudian dilanggar oleh kaum Quraisy saat sekutu mereka kabilah Bani Bakr menyerah kabilah Khuza'ah yang beraliansi dengan umat Islam. Pelanggaran tersebut memicu peristiwa akbar dalam sejarah Islam di masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yakni Fathul Mekkah. Hudaibiyah sebenarnya nama sebuah sumber air. Lokasi Hudaibiyah berjarak sekitar 22 km dari arah barat laut dari kota Mekkah. Di sekitar sumber air itu tumbuh banyak taman dan berdiri masjid bernama Ar-Ridwan. Peristiwa terbentuknya Perjanjian Hudaibiyah terjadi setelah meletup rentetan bentrok militer antara umat Islam dengan kaum Quraisy, termasuk Perang Badar, Uhud hingga Khandaq. Sebelum perjanjian itu diteken, hubungan Madinah-Mekkah dalam situasi menegangkan sehingga kedua kubu saling bersiaga. Latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Rangkaian peristiwa yang berujung pada Perjanjian Hudaibiyah berawal dari mimpi Rasulullah pada tahun ke-6 setelah beliau hijrah ke Madinah. Dalam mimpinya itu, Rasulullah bersama sahabat memasuki Mekkah dengan aman, menginjakkan kaki di Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah dan melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah lantas menceritakan mimpi itu kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad pun bilang ke para sahabat soal rencananya menunaikan ibadah umroh ke Mekkah. Para sahabat setuju dan segera bersiap melakoni perjalanan yang penuh resiko itu. Maka itu, pada awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.500-an sahabat berangkat ke Mekkah. Adapun kepemimpinan di Mekkah pasrahkan untuk sementara kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam rombongan Rasulullah juga ada puluhan unta dengan tanda di lambung kanannya sebagai petunjuk bahwa hewan-hewan itu untuk kurban, bukan kendaraan perang. Pesan terang benderang ditunjukkan Rasulullah bahwa kedatangannya ke Mekkah bukan untuk bertempur dengan kaum Quraisy. Bahkan saat sampai di tempat bernama Dzul Hulaifah, Rasulullah meminta para sahabatnya untuk memakai pakaian ihram, berniat melaksanakan umroh, dan membaca talbiyah sepanjang perjalanan. Meskipun begitu, kaum Quraisy di Mekkah tetap curiga dan bahkan berusaha menghalangi rombongan Rasulullah agar tidak masuk ke kota Mekkah. Mereka pun sempat mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk melakukan penggadangan, tapi Rasulullah memutuskan untuk melewati jalur berbeda agar tidak terjadi konfrontasi. Utusan-utusan itu dikirim oleh kaum Quraisy untuk mengonfirmasi maksud rombongan Rasulullah datang ke kota Mekkah. Ada 4 utusan yang dikirim secara bergilir oleh kaum Quraisy, yaitu Batil bin Warqah dari Bani Khuza'ah, Makras bin Haf, Hulais dari kabilah Ahabisi, Urwah bin Mas'ud As-Saqoh. Namun Quraisy tidak percaya bahwa rombongan Nabi Muhammad datang ke Mekkah untuk umroh. Karena itu, Rasulullah kemudian mengutus Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai untuk menegaskan keterangan ke kaum Quraisy bahwa tidak ada niat perang. Akan tetapi, unta yang dikendari Quraisy dibunuh dan ia sendiri nyaris kehilangan nyawa. Ketika tiba di Mekkah, Utsman segera menemui perunding yang alot. Sekalipun banyak membesar kaum Quraisy seperti Abu Sufyan adalah kerabat Utsman, izin bagi rombongan Rasulullah untuk masuk Mekkah
tetap tidak diberikan. Akibat perundingan yang alot itu, Utsman terpaksa tinggal lebih lama di Mekah dari rencana semula. Menyadari situasi semakin genting, kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk membahas perjanjian damai dengan Rasulullah. Perundingan Suhail dengan Nabi Muhammad yang disaksikan oleh para sahabat tersebut berlangsung lama, apalagi Suhail ngotot menyodorkan poin yang tidak bisa ditawar, seperti rombongan Rasulullah harus kembali ke Madinah dan baru boleh datang ke Mekah untuk umrah pada tahun berikutnya. Isi Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum Quraisy. 3. Setiap orang Quraisy yang menyeberang ke kubu Nabi Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan, sedangkan jika pengikut Nabi bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. 4. Nabi Muhammad dan sahabat harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk Mekah dengan ketentuan bisa kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama 3 hari di Mekah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang tersarung.